Jadi Husnul jangan disebutkan dulu kampung Inggris Pare ya. Jadi kalau mau disebutkan aja kampung Inggris kan nanti banyak ya tempat-tempatnya. Di Sumatera juga ada gitu ya. Nah, terus di sini ada lagi instructional strategy. Jadi ingat kata kuncinya tadi itu kita melihat sisi gaya belajar. Jadi gaya belajar siswanya loh, bukan cara guru mengajarkan. Gitu ya. Apalagi ini experiential learning. Jadi tolong dihindari istilah-istilah nanti yang nanti melebar kemana-mana gitu loh. Jadi fokus saja, fokus on learning style tadi ya. Gaya belajar mereka yang indoor, outdoor, gaya belajar mereka yang imersif, gaya belajar mereka yang sub-imersif, gaya belajar mereka yang tutorial, non-tutorial, praktis, drilling gitu loh. Itu yang kita mau kupas dengan model interview aja cukup. Selesai kita dapat data tuh interview. Mereka gini 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 gini. Nah, kita bikin dulu kisi-kisi protokol apa namanya interviewnya. Poin-poin apa yang mau ditanyakan gitu. Ya. Kemudian di sini ini sebelum masuk ke konsep immersion ini jelasin dulu gaya belajar itu apa gitu. Jangan ujuk-ujuk lompat ke sini gitu. Orang nggak ngerti, nggak nyambung, tidak coherence gitu ya. Jadi yang paling utama, first explain the concept, ya, explain the concept of LS, oke. Kemudian second concept of LS in kampung Inggris, gitu ya. Nanti dicontohkan segala macam. Nah, setelah itu nanti di mana nih? Di ini juga nih learning patterns ini apa gitu. Ini apa ini learning patterns? Ya. What is it? Nanti jangan konsepnya itu kabur kemana-mana gitu ya. Kan beda nanti ya, beda konsep. Pattern dengan style. Nah, ini terbalik ya, adanya di bawah ini. Learning style academic closely related. Learning style impact of field education. Nah, ini usahakan ini nanti cara kutip ini gunakan Mendeley. Use Mendeley for quotation. Install dulu tuh Mendeley-nya di laptop. Ini juga sama. Kemudian betul-betul dicari sumber yang terbaru. Jangan yang ini udah berapa nih? 17 tahun yang lalu. Jangan ya. Cari yang 5 tahun terakhir. Find 5 years last for references. Ya. Jadi jangan lebih dari itu. Kita kan nggak dapat informasi terbarunya apa. The man that can affect different from 2011 ini juga. Furthermore, coding personal learning to foster collaboration, individual learning requires help. Nah ini cari konsep yang ini nanti gini ya, yang kalau kita mau kutip-kutip itu, pertama quotationnya itu pertama untuk
for supporting statement. Kita kan mau bicara ini ada kutipannya. Yang kedua, untuk pembuktian ya, previous studies. Nah, dari previous studies kan kita compare ya. Compare what we want to study. Apa yang kita mau riset. Jadi kalau kita nggak bisa tahu previous studies, kita nggak bisa sampai di sini nih, identifikasi masalah. Ya. Oh, identifikasi masalah itu misal ya, kalau pernah membaca bahwa dari previous studies itu yang kita sampai pada perbandingan ya, misalnya learning style in Kampung Inggris affects achievement misalnya ya, affects achievement kan gitu ya. Terus misalnya teridentifikasi bahwa learning style di Kampung Inggris itu sesuai dengan kebutuhan si pembelajar, meets the need of learners. Tadi ya, untuk apa tadi? Soft skill. Soft skills. Nah, ini apa nih? Listening style. Ini nanti diperbaiki lagi ya. Anda nggak bisa sampai ke ini kalau belum paham dari yang disebut dengan background tadi. Ini harus si background. Perhatikan dulu backgroundnya apa. Baru Anda bisa bikin masalah. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ini juga nih, efikasi ini apa ini? Kita nggak bahas efikasi loh. Ini banyak istilah yang udah keluar jalur gitu ya. We don't study efficacy. Identify the most effective learning style preference. Jadi kita ini ya, kalau penelitian kualitatif itu kan hanya ingin melihat to seek whether learning style in Kampung Inggris itu misalnya meets the soft skill. Ini juga faktor moderate. Ini kan bukan kuantitatif ya. Mana ini? Kalau kuantitatif nanti lebih rumit lagi nih, makan waktu lagi. Kita hanya meminta respon dari apa namanya
sampel kita, objek kita itu mengenai bahwa gaya belajar mereka itu sesuai gitu ya dengan tuntutan yang mereka inginkan. Ini juga nanti diperbaiki ya, di revise. Nah, ini udah saya save. Silakan Husnul, ada pertanyaan? Baik, Mister. Tadi untuk revisi tadi terkait kayak misalnya limitation problem dan lain sebagainya. Itu berarti kita mengacunya ke background of study ya, Mister? Ya, betul. Jadi apa topik, ide pokok, apa sih ide yang didapat dari observasi, lihat-lihat medsos, kemudian terfikirkan ingin meneliti lebih lanjut bahwa ini menarik untuk diteliti, ingin cari tahu kok bisa ya gaya belajar seperti ini, peminatnya banyak. Kemudian pasti mereka punya target memperkuat atau untuk bisa lebih bagus lagi gitu ya soft skillnya, cara komunikasinya segala macamnya. Kan intinya kan kita melihat ya dari hasil wawancara peserta itu ya wawancara bahwasanya kami belajar di sini misalnya ya itu merasa lebih nyaman, lebih pede, kemudian lebih eh, simple gitu ya, tidak takut dengan sebut sajalah penjelasan grammarnya, sebut sajalah bacaan yang berat-berat gitu. Tapi kami penting yang soft skill komunikasi begitu ya. Kami nggak malu, nggak takut salah, kami pede, kami nanti bisa lebih mandiri gitu ya. Kan banyak itu nanti aspek-aspek tadi yang soft skill tadi itu. Soft skill itu kan melahirkan nanti tampil lebih percaya diri, tampil tidak ragu-ragu, terus memperbaiki diri kan gitu ya kalau soft skill. Jadi gitu Kak, ya. Jadi jangan kemana-mana. Tadi ada yang disebutkan apa sih namanya pattern. Kemudian nanti ini nih pattern terus disebutkan lagi apa tadi ya? Yang apa namanya? Dia moderate apa tadi ya? Moderate dengan apa? Bagian mana tadi ya? Nah, jadi tadi yang udah dijelaskan itu yang menjadi target ya. Target yang akan dicapai oleh Husnul ya. Bicara tentang kampung Inggris itu berkontribusi besar terhadap gaya belajar dan akhirnya nanti menciptakan hasil belajar yang luar biasa gitu ya. Dari sisi soft skill. Gitu ya, Kak ya. Baik, Mister. Nah, sekarang kan yang jadi masalah kita ini lokus gitu loh. Lokusnya gimana? Anda punya cadangan di mana? Ini saya khawatir nanti nih arah mata angin berubah lagi nih. Punya cadangan ide nggak? Punya cadangan judul nggak? Punya cadangan topik nggak? Punya cadangan apa namanya riset yang lain nggak? Uh,
Dari kemarin saya coba cari riset yang sesuai dengan topik. Ini belum. Jadi gini ya, topik itu pertama minat, sukanya di mana. Itu ya. Pertama suka dulu nih, kalau Anda nggak suka, Anda akan males ngerjain. Ya, Anda harus punya ini sendiri ya, punya argumen sendiri, punya apa namanya, penjelasan sendiri begitu ya. Mengapa ini perlu diteliti? Ya, kan tujuan penelitian itu adalah Anda memberikan sumbangan ilmu, pengetahuan. Anda memberikan sebuah informasi baru pada zamannya ya, di tahun 2024 ini nih. Ya, saya dapat ide dari medsos, viral, kemudian saya tertarik nih. Saya ingin menginformasikan kembali dalam bentuk skripsi ya, penelitian saya. Nah, nanti kan penelitian Husnul ini kan dibaca ya. Dibaca sama semua orang sebumi ya baca ya. Kalau ini online. Wah, ini menarik ini ya. Baru tahu saya ada kampung Inggris di Bogor. Baru tahu saya ada kampung Inggris di daerah Sumatera ya. Baru tahu saya ternyata banyak ya kampung Inggris selain Pare gitu ya. Gitu ya. Jadi memberikan informasi kan jadi amal jariah gitu ya. Oh, ini dari Husnul saya dapat informasi bahwa di luar Pare banyak peminat belajar dalam bentuk language scam gitu ya. Dia nginep beberapa waktu gitu ya, beberapa saat gitu ya dalam sebuah program dengan tujuan tertentu gitu. Kan ada persiapan TOEFL, persiapan keluar negeri, persiapan tes wawancara, persiapan menulis, kan macam-macam itu tujuannya. Coba Anda pelajari itu yang di TikTok atau Instagram dari kampung Inggris. Mereka tuh belajar ngapain aja, tujuannya apa kan gitu. Harus tahu. Ntar jangan-jangan nggak tahu lagi. Mereka belajar apa, untuk apa gitu. Jangan sekedar ikut-ikutan gitu. Anda punya prinsip sendiri. Ini saya tahu bahwa di medsos itu promosi tentang model belajar language camp kampung Inggris ini ya efektif gitu ya. Menarik gitu ya buat anak-anak Gen Z, generasi Alpha ya. Nah, itu tuh mereka punya gitu ya. Punya nilai plus lah kampung Inggris ini dibanding kursus-kursus yang umum gitu yang kita lihat di kota-kota gitu. Gimana nih lokusnya? Bagaimana kira-kira dapat tidak? Bagaimana nanti dengan hambatan-hambatan tadi itu tuh, ya. Jadi kalau saya jadi Husnul ini, yang pertama saya sambil jalan itu, kalau masih fokusnya ini penelitiannya, maka akan dicari itu lokusnya, pastikan lokusnya itu ada. Karena ada juga nih siswa nih, mahasiswa aneh bin ajaib. Mister, saya di sekolah ini nggak bisa alasan gini-gini gini, tiba-tiba saya enaknya ganti gitu. Itu kan nggak boleh ya. Bukan penelitian itu nggak fleksibel, artinya dari situ Anda tahu sebenarnya Anda itu sudah melakukan observasi apa belum? Sudah bertabayun belum ke sekolah? Sudah tiktokan belum sama guru? Saya aja untuk penelitian receh, saya WA dulu ya, saya izin dulu, sowan dulu, baru kita ke sana, tanya-tanya, nggak asal jeblok begini, tiba-tiba kalau nggak bisa langsung banting setir, nggak bisa kayak gitu ya. Namanya juga penelitian kan sistematis, ada sistem, teratur, terukur, teruji gitu ya. Jadi jangan menganggap karya kita itu receh, usahanya receh, cuman skripsi ini nanti juga nggak bakal dibaca orang. Iya kalau nggak dibaca orang, kalau dibaca orang gimana? Kalau dikutip orang gimana? Kalau dilihat orang gimana? Ya, kalau saya sih
sangat percaya diri bahwa riset kita itu akan dibaca orang gitu. Ya, jadi jangan menganggap remeh pekerjaan yang 6 SKS ini. Ini adalah tuntutan berat ya, awal bahwa Anda layak menjadi seorang scholar gitu ya, cendekiawan gitu, ilmuwan. Ini baru tingkat dasar kan, belum S2, belum S3 gitu. Gimana nih Husnul, kira-kira lokusnya bakalan dapat nggak? Jadi jangan tadi tiba-tiba kenapa ke LIA, kenapa ke IF, kenapa ke kursus. Padahal kita kan udah jelas lihat di TikTok, lihat di Instagram. Bagaimana itu pembelajaran model language camp itu ya. Belajar model kampung Inggris gitu. Mana tiba-tiba banting setir. Kita mau ke Solo, balik lagi ke Merak ya. Ke barat, ke mana itu? Ke Banten gitu ya. Udah di jalurnya nih di Pantura. Tiba-tiba balik lagi ke Kerawang, ke Bekasi, Jakarta, terus Tangerang. Ya, itu jangan seperti itu gitu ya. Nah, itu gimana tuh nanti lokusnya? Baik, Mister. Eh, karena ini berhubungan dengan tadi, jadi nanti saya akan coba yang di Bogor. Kalau misalnya nggak bisa juga, kemungkinan mungkin ke Pare. Ya, terus pikirkan juga ya. Jadi gini loh, kalau penelitian itu ada pendapat dari ahli, hubungkan penelitian itu dengan waktu dan biaya. Ya nanti kan Anda banding-bandingin nih. Kok temen dia cuma di Pondok Cabe, wawancara, selesai nilainya bagus tuh gimana ceritanya? Nah, coba belajar dari situ gitu ya. Tanya itu sama yang skripsinya udah selesai. Kok dia bisa sih cuma sekadar kuesioner, masih di Tangsel, selesai. Kok bisa sih? Nah, harusnya begitu ya. Tanya sama yang sudah selesai gitu. Ya, jadi perlu dipikirkan, tidak memaksakan kehendak, tadi sesuai dengan kemampuan. Dari sisi waktu ya, sisi efisiensi, keefektifan, dari sisi pembiayaan, gitu ya. Apa yakin nanti kalau ke Pare sana selesai gitu? Belum tentu kan? Selagi masih bisa dilacak yang terdekat area kita atau pakai remote area, ingat ya hukum efisiensi, efektivitas gitu ya. Jadi nanti jangan apa saya emang harus ingetin dari awal gitu ya. Jadi coba tanya tuh yang udah selesai skripsinya tuh bagaimana ceritanya. Kok bisa ya masih dekat kampus, penelitian yang nggak berbulan-bulan, ya terus selesai, terus bagus. Nah itu gimana ceritanya? Gitu. Ya makanya Anda itu punya cadangan selain ini nih. Ini kalau saya mohon maaf ya, kalau saya pesimis jadinya, kalau karena di awal juga tidak dilakukan observasi, idenya juga baru muncul 3 hari yang lalu, gitu ya, simsalabim, karena melihat media sosial, kita diskusi, ya ini menarik ya. Terus juga jangan ikut-ikutan gitu ya, sesuaikan juga dengan kemampuan diri kita gitu ya. Jadi nanti jangan sampai di sana nggak bisa, di sini nggak bisa, jadi waktunya terbuang, biayanya habis. Nah, itu yang dipikirkan. Makanya kenapa ada plan A, plan B? Kenapa ada topik A, B, C? Kenapa penelitian ditolak? Kenapa penelitian harus dilanjutkan? Pertimbangannya banyak. Gitu ya, Husnul ya. Baik, Mister. Makanya kalau Anda, Nanti, ya. Jadi gimana? nanti sembari jalan saya juga nanti akan cari lagi di IG. Kemungkinan ya barangkali mungkin ada di sekitar sini. Nanti saya coba cari-cari lagi Mister, untuk planning selanjutnya.
Ya, itu harus pintu. Dan di samping itu, Anda jangan stuck. Misalnya nih, karena Anda nunggu cari-cari, udah Anda nggak baca jurnal, Anda nggak lanjutin membaca bab 2, literature review, gitu kan. Jadi intinya Anda kalau baca literature review, mencari atau studi kepustakaan ya, menganalisis apa yang sudah orang pernah bahas, Anda itu tetap nanti habis waktunya gitu. Saya juga nggak yakin tuh besok langsung dapat. Besok udah Senin. Sementara ini bab 1, bab 2 ketinggalan gitu ya. Jadi intinya gini loh. Anda baca artikel apa yang dibahas orang, apa yang belum dibahas, terus Anda ingin yang mana, bagian mana yang mau dibahas. Gitu. Ya. Makanya kalau kita nggak baca artikel, nggak baca jurnal orang, nggak bisa. Patokan kita artikel lah yang lebih representatif ya. Lebih mudah dicerna ketimbang skripsi terlalu tebal gitu ya. Jadi coba misalnya kemarin kita coba download Erik kan nggak bisa ya. Erik. Nah coba kita cari Erik ini. Siapa namanya? Husnul. Kemarin kan Kampung Inggris. Pertanyaan saya, orang kok bisa neliti Kampung